Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nurlela. Tempat tugas mengajar saya di SMP IT Tunas Nusantara Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Saya dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran UKIN 2025 kepada pengawas dan para pemirsa. Selamat menyaksikan. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya. Kita bertemu lagi ya, bermuajahah alhamdulillah. Setiap kita hari Rabu ya, kita mengadakan pembelajaran PAI dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai ya, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ziqni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan selanjutnya yaitu kita absen dulu ya terlebih dahulu. Dan yang disebutkan namanya acungkan tangan ya. Pertama Adam hadir. Abdul Basit ya. Ahmad Baihaqi, Ahmad Zaki ya. An-Nu'man ya. Amru Al-Faruq ya. Fadilah ada. Fakih ya. Agil Hadir. Aufa. Fadil Baihaqi ya. Irsyad ya. Nur Alif Sakit. Nur Alif tidak ada. Oh sakit ya. Terus Iya Torik ya. Jidan Soleh nah. Hadir. Berarti yang tidak hadir untuk hari ini Alif ya, Nur Alif sakit. Nah untuk selanjutnya ya kita bahas materi sebelumnya, dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kejujuran. Nah kejujuran, materi yang sebelumnya yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Nah coba sebelum Ibu lanjut ke materi yang sekarang, kita bahas materi sebelumnya yaitu tentang berbakti. Apa sih arti berbakti itu? Aufa? Tunduk dan hormat. Ya, bagus. Selain itu, selain berbakti kepada orang tua, ada juga taat. Ya, pengertian daripada taat. Amru, silahkan jawab. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan yang baik dan benar. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah paham ya apa itu berbakti kepada orang tua ya, berbakti kepada guru dan taat kepada guru dan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas materi yang sekarang yaitu tentang kejujuran. Ya. Jujur. Apa sih arti jujur itu? Ya, sebelum Ibu nanti merangkan arti daripada kejujuran. Sok, kalian ada yang tahu arti daripada jujur? Soleh. Ya, Jidan. Berkata apa adanya. Bagus. Ada lagi, jujur. Fakih. Tidak berbohong. Jujur. Berkata dengan benar. Tahri ya. Bagus. Ada lagi, jujur. Soleh. Berkata sesuai fakta. Ya, ada lagi? Tidak munafik.
Ya, bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Siapa lagi? Sok? Torik? Tidak? Tidak manipulatif. Ya, bagus. Ada lagi? Aufa mau jawab? Oh, tidak basa-basi. Ya, berarti udah terjawab ya. Pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur ya, dan dalilnya ya. Tadi sudah ya pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai kejujuran. Menganalisis pentingnya kejujuran dalam konteks kehidupan ya. Terus memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan kejujuran. Ya, ini masalah kejujuran. Coba dalam lingkup keluarga contohnya. Ya. Masalah kejujuran dalam lingkup. Jujur itu yaitu orang sikap yang berpijak pada kebenaran, ya. Tadi sudah kalian jawab semua. Berpijak pada kebenaran, tidak basa-basi, ya. Tidak bohong, tidak manipulatif. Terus berkata apa adanya. Apalagi? Tidak munafik. Ya. Tidak munafik. Nah, itu arti daripada kejujuran. Nah, ada firman Allah yang mengatakan bahwa tentang kejujuran di sini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ada yang hafal? Oh, Aufa, sok silakan berdiri Aufa. Al-Ahzab ayat 70. Kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya. Ini surat Al-Ahzab ayat 70. Ya. Selain itu diterangkan lagi ya tentang kejujuran terdapat dalam surat Al-Imran ayat 77. Ada yang hafal? Acungkan tangan. Oh, Irsyad, sok silakan Irsyad. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sembah-sembah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, dah bagus, hafal semua ya. Nah, itu ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 77 ya. Kalian sudah hafal, dan kejujuran di sini sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita. Ya. Jujur ditanamkan dari mulai sejak dini ya, sejak kecil, terutama dalam lingkup keluarga. Sukses berhasil tidaknya tergantung perbuatan kita. Ya. Kita ditempatkan di mana saja ya, baik itu di masyarakat, di sekolah. Kunci utamanya itu sebuah kepercayaan, yaitu kejujuran. Arti daripada jujur, lawan kata dari jujur, bohong. Ya, coba ibu tanya di antara kalian, punya pengalaman kalian berbohong tidak? Jujur ya, jawab jujur ya. Ini kan artinya tentang kejujuran. Berarti di lubuk kalian yang paling dalam, ya sok ungkapkan. Pernah kalian berbohong? Ya, berbohong pada orang tua kah? Berbohong kepada teman kah? Berbohong kepada saudara? Ada di antara kalian yang pernah berbohong? Punya pengalaman? Ada yang mau mengungkapkan? Di sini adalah forum terbuka. Ya, terbuka mengungkapkan sebuah kejujuran, termasuk punya pengalaman tentang kebohongan. Ada yang mau mengungkapkan tentang
Bu, saya pernah bla 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 bla. Nah, ada di antara kalian Amru yang senyum-senyum dari tadi? Coba. Kayaknya punya pengalaman. Ya pernah Pernah di ini dipegang sini. pernah Ya. ngeprank orang. Pernah ngeprank orang. Ya padahal aku udah ngambil jatah lauk, tapi aku ngomong itu ya ada yang mau nggak ngambil jatah aku, terus pada lari-lari sampai sana ternyata dari sana zong terus. Ya gitulah. Ya, pernah ngeprank katanya. Ada lagi? Ya berarti Amru sudah jujur ya. Sudah jujur mengatakan kesalahannya tentang yang dilakukan. Sok ada lagi? Ada lagi? Padil. Nah, Padil kayaknya mau ini nih, ngungkapin. Sok Padil, silahkan. Padil. Pernah apa Dil? Kamu Dil, ungkapin. Ayo ungkapin Dil. Pernah nggak masuk kelas, izinnya pura-pura sakit, Pura-pura sakit katanya. padahal cuma males doang. Padahal cuman males doang katanya ya. Nah bagus, berarti sudah jujur nih ya. Sudah jujur Padil. Udah ada lagi yang diungkapkan? Nah katanya nih Padil itu pura-pura sakit ya. Katanya Bu, padahal cuman males doang. Nah bagus, berarti Padil sudah jujur mengungkapkan kejujurannya ya. Ada lagi? Pakih ternyata mengungkapkan. Nih pernah melakukan kebohongan. Apa Pakih? Jadi saya pernah berbohong, padahal saya tidur, tapi saya ngomongnya saya tidak tidur. Dan itu saya lakukan di pondok pas halakoh. Saya mengaku saya tidur dan saya meminta maaf kepada teman-teman saya karena saya berbohong. Ya, ini ungkapan kejujuran dari Pakih ya. Ungkapan kejujuran dari Pakih nih. Ya, sebenarnya mengungkapkan kebohongan itu suatu ketenangan hati. Karena kejujuran yaitu hikmah daripada kejujuran yaitu salah satunya ketentraman hati. Apabila kita sudah jujur, maka hati akan tenang. Ya. Hati akan tenang semuanya ketika kalian berbuat jujur. Coba ibu tanya, kalau kalian berbohong, ya, apa yang dirasakan? Ya, hatinya gundah, gelisah ya, hatinya gelisah ya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati. Ya. Nah, segala sesuatu perbuatan kita, ya, boleh kalian membohongi sesama manusia, tapi tidak bisa membohongi Allah. Ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan semuanya akan dicatat oleh Allah. Ya. Mulai dari sekarang sok semuanya ucapkan di hati, ya. Ucapkan di hati. Nah, niatkan di hati, ucapkan dengan lisan, ya. Kalian tidak akan berbohong lagi. Sok, ungkapin semuanya. Saya berjanji tidak akan berbohong lagi. Tidak akan berbohong lagi. Nah, dah ya, dicatat ya. Tidak bisa berbohong lagi. Nah, di sini ya, karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan ya. Kalau misalkan bukan manusia itu kalau benar saja itu termasuk malaikat ya. Karena setiap manusia semuanya mempunyai kesalahan karena manusia itu tempatnya salah. Nah, tadi lawan kata jujur itu bohong. Nah, ada bohong yang diperbolehkan ya. Bohong apa sih? Yang pertama yaitu bohong suami istri ketika ia menyenangkan hati
suami atau istrinya. Ya, berbohong untuk menyenangkan hati. Contohnya, si suami misalkan pulang kerja nih ya, dalam keadaan lelah dan capek. Istri memasak, ya, menyiapkan untuk suaminya. Nah, ketika itu rasa masakannya terlalu asin, ya. Dan istri dengan banting tulang, susah keringat, ya, menyediakan makan bersama. Nah, silahkan Mas, ya. Nah, ya ini sebuah video ya yang kalian perlu perhatikan nih. Seorang pejabat ya. Baik penonton dan juga pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Obesitas Sedunia. Nah, penonton dan pemirsa sehat-sehat semua ya. Bagi yang berpuasa semoga ibadahnya lancar. Biar kabinet kita aja yang obesitas. Yang penting mereka bekerja sesuai kapasitas. Demi rakyat mereka bekerja keras. Kalau ambil S3 di universitas, disertasinya harus tuntas. Oke, ada berita apa saja hari ini? Oh ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Ahai kata Bung Ahai, jebret kata Bung Jebret, ST out kata Bung Toel. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat, digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions Korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, disusul korupsi Buta Palma dan PT TTPI di posisi keempat dan kelima. Kemudian kasus korupsi PT Asabi dan Jiwasraya yang sempat bikin heboh ini bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun sorotan utama bukan hanya soal siapa yang memimpin klasemen, tapi juga soal hukuman berat dan dijatuhkan kepada para pemain andalan. Contohnya Harvey Lewis yang awalnya hanya divonis 6,5 tahun. Wow, setara dengan 2 kali nonton sinetron pengangguran aja ya. Tetapi ada VAR keadilan sehingga vonisnya naik menjadi 20 tahun. Netizen pun berspekulasi ini semua gara-gara momen romantis peluk dan cium di ruang sidang. Sepertinya momen ini ikut bikin jaksa jadi baper ya. Dengan vonis ini Harvey akhirnya masuk divisi utama lapas, tapi jangan khawatir pemirsa, hukuman 20 tahun itu kan hanya di atas kertas karena masih ada potongan masa tahanan. Dan juga masih ada remisi hari kemerdekaan. Ya bisa jadi pulang lebih cepat secepat kereta wush. Sungguh sebuah liga yang unik pemirsa, skor kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi hukuman penjaranya masih lebih ringan dibanding kasus maling ayam di kampung. Apakah ini strategi fair play ala hukum kita? Atau hanya taktik parkir bus supaya koruptor tetap nyaman? Ya itulah klasemen terkini Liga Korupsi Indonesia. Kita hanya rakyat yang tidak boleh lupa bayar pajak, sementara para pemain Liga Korupsi tetap santai kayak di pantai. Kita lanjut lagi Midnight Friends. Oke, kita lewatkan dulu pertandingan korupsi. Lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya. Nah ini ada video lagi yang perlu ditayangkan. Sok silahkan kalian cermati ya.
Udah, pakai aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ji, Bu, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Anak jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Berdiri semuanya. Balpen di tempat duduk kalian masing-masing. Berdiri. Nah, ikutin ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, ulangi. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, lutut, lutut. Nanti belum kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, dah selesai. Silakan duduk lagi. Masih tetap semangat? Semangat ya. Nah, kita bikin kelompok ya. Bikin kelompok. Kelompok 1 coba acungkan tangan. Sok sebutkan nama teman-temannya, Paki ketuanya. Paki. Ya. Yang kedua Zaki. Terus Yang ketiga Irsyad. Yang Irsyad. keempat Lukman. Anukman. Ini kelompok 1 ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2 Eki, Agil, Sidan, Fahri. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sekalian sebutkan yang akan dibahasnya ya. Tentang kejujuran, tentang apa? Kelompok 3 ada Fadil, Fadilah, Adam, dan Basit. Ada yang akan dibahas kelompok 3 adalah masalah kejujuran di masyarakat dan dunia bisnis. Ya, ini kelompok 3. Coba kelompok 4. Kelompok 4 berisikan anggota Aufa, Torik, Amru, dan Soleh. Dan masalah yang akan dibahas ialah masalah kejujuran di media sosial. Nah, ya. Ya, sok, silakan. Ya, kelompok 1 ya. Ke belakang. Kelompok 1 kita persilahkan ya maju ke depan untuk mempresentasikan masalahnya. Yang pertama yaitu tentang masalah kejujuran. Kejujuran di dalam sebuah keluarga. Nih kelompok 1 membahas diskusinya yaitu tentang kejujuran dalam sebuah keluarga. Sok silakan presentasikan. Ya, sok. Lalu setelah beberapa lama anak itu pun kembali menemui ayahnya. Fakih. Ya anakku, di mana apakah kamu tahu duit bapak? Nggak tahu kok. Oh, makasih.
Setelah beberapa saat, anak itu pun kembali menemui ayahnya. Ya, maafin aku, tadi udah bohong. Sebenarnya aku yang ngambil uangnya. Aku janji deh gak bakal ngulangin lagi. Ini uangnya, maafin. Oh, nggak apa-apa kok nak. Yang penting kamu udah jujur. Karena jujur itu lebih baik daripada berbohong. Di kelompok 1 ya sudah drama pendeknya ya tentang kejujuran. Sok silakan kasih tepuk tangannya. Ya. Nah selanjutnya coba kelompok 2. Nah, kita mengadakan diskusi terlebih dahulu ya tentang kejujuran di sini. Ada 4 kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Nah, yang pertama tadi kejujuran di dalam keluarga ya. Yang pertama, terus yang kedua yaitu kejujuran di sekolah ya. Yang ketiga yaitu kejujuran dalam perdagangan bisnis ya. Dan yang keempat, kelompok 4 yaitu kejujuran di media sosial ya, medsos. Nah, kalian nanti presentasikan ya tentang apa sih arti jujur itu. Nah, pentingnya kejujuran dalam sebuah keluarga. Setelah kalian tadi menayangkan sebuah video, kami dari kelompok 2 akan membacakan wajib masalah kejujuran di sekolah. Studi kasus. Saat ulangan harian, Lani melihat temannya mencontek. Guru tidak melihat Lani. Masalah kejujuran di masyarakat dan dunia bisnis. Studi kasus. Seorang pedagang sayur mencampurkan timbangan agar terlihat lebih berat. Pembeli tidak menyadarinya, tapi anak dari pedagang tersebut melihatnya. Tugas: analisis permasalahan dari sudut pandang moral dan sosial. Perilaku semacam ini. Kejujuran itu adalah keberanian. Menjadi diri sendiri itu butuh keberanian. ya. Karena kejujuran mungkin tidak selalu viral, tapi selalu bernilai. Apa yang kita bagikan akan kembali pada kita cepat atau lambat. Dan kejujuran mungkin tidak selalu membawa kita pada popularitas di dunia maya. Namun di sisi Allah, kejujuran selalu memiliki nilai yang abadi. Maka, dan ingatlah, mungkin kita bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu Allah. Setiap niat, setiap ucapan, setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya telah tercatat dan telah diketahui oleh Allah. Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan mungkin cukup sekian, Bu. Ya. Terus dipaparkan lagi sampai akhir. Udah selesai? Ya. Tadi refleksinya Aufa ya yang sudah mengungkapkan tentang kejujuran. Kesimpulan daripada diskusi materi tentang kejujuran ini, coba ada yang mau menyimpulkan? Paki, kesimpulan daripada kejujuran, sok silahkan. Kesimpulannya, sok silahkan dibacakan. Adanya di era digital. Adanya di era digital. Dalam Islam, kejujuran adalah bagian dari iman. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Kejujuran itu membawa ke surga ya. Nah, kelompok demi kelompok kalian sudah tadi presentasikan, sudah direfleksikan dan sudah disimpulkan. Nah, akhir materi di sini ada bentuk latihan ya, asesmen, latihan. Materi tentang kejujuran berarti sok
nanti kalian isi dengan jujur ya. Tidak ada contekan. Ya. Ya, sok silahkan. Bagikan. Sok kalian isi ya. Dikasih nama juga. Ya, dikasih nama masing-masing. Ya, akhir materi. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai materi kali ini. Selanjutnya kita nanti pembelajaran tentang hari akhir ya, hari kiamat ya. Nah, Ibu tutup saja ya materi kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.